Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fanya Anissa Shizuka, alumni Universitas Indonesia yang mengikuti pelatihan jurnalistik dari komunitas Agenda 18 di Jakarta. Saya ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin, tamu undangan dan rekan-rekan yang terkasih dalam peluncuran dan saserahan buku Muda, Beda, Itu Biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Terima kasih. Buku ini adalah hasil karya 18 penulis muda lintas kota, yaitu kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Kami ucapkan pula selamat datang di Diskursus Office, ruang kreatif dari buku yaitu Buku Kustori dan Diskursus Network and Ecosystem. Terkhusus pula saya ucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang kami hormati, di antaranya para penulis buku, komunitas Agenda 18, Diskursus Office, dan Diskursus Network, dan para tamu undangan lain yang hadir baik secara luring maupun secara daring. Puji syukur sebesar-besarnya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di sore hari ini dengan suasana penuh kehangatan, semangat, dan solidaritas untuk merayakan peluncuran buku Muda, Beda, Itu Biasa, yang merupakan proses panjang anak muda mengenal apa itu multikulturalisme. Saya, Fanya, merasa sangat terhormat dapat menjadi pemandu acara sore hari ini. Kita semua berharap agar kegiatan ini bisa menjadi momen refleksi, apresiasi, dan tentu saja perayaan atas perjuangan para penulis muda yang masih percaya bahwa literasi adalah salah satu jalan untuk membangun kemanusiaan. Pada peluncuran buku Muda, Beda, Itu Biasa hari ini diselenggarakan secara hybrid melalui kanal YouTube, TikTok, maupun Instagram. Selain itu, demi menjaga ruang agar tetap inklusif, kami juga menyediakan juru bahasa isyarat. Sesi nanti akan dimulai dengan diskusi mengenai proses penulisan dan memahami apa itu multikulturalisme yang akan dimoderatori oleh Kak Tasya Felder. Kak Tasya merupakan seorang profesional komunikasi dan marketing dengan pengalaman lebih dari 18 tahun di dunia penyiaran, berpengalaman sebagai jurnalis, voice over talent, sekaligus eksekutif produser di Nusantara TV. Pengalamannya lebih dari 18 tahun di media menjadikannya sebagai ahli dalam storytelling dan branding. Sebelum kita memasuki inti acara di sore hari ini, mungkin alangkah baiknya untuk kita mengenal para penulis dari buku Muda, Beda, Itu Biasa melalui video yang akan ditayangkan di layar. Selamat menonton bagi para hadirin. Seberapa sering sih pendidikan ngajari kita soal gender dan seksualitas? Menurutku, alih-alih dipelajari, kedua hal itu malah lebih sering untuk ditabukan. Hari ini kebijakan besar pemerintah itu rawan sekali terjebak dalam narasi populis. Ia hanya megah di dalam imajinasi mereka sendiri, tetapi begitu direfleksikan ke pengalaman sosial kehidupan masyarakat, banyak tidak relevan. Sehingga kebutuhan untuk terus mengkritisinya menjadi sesuatu keniscayaan. Alasan saya dalam menulis buku multikulturalisme ini adalah saya ingin lebih banyak orang yang sadar bahwa media sosial lebih dari media entertainment, tetapi media sosial juga mampu menjadi ruang publik yang sangat berguna untuk meningkatkan toleransi dan pemahaman akan keberagaman. Kita semua adalah manusia yang setara tanpa kecuali. Maskulinitas toksik memenjarakan perempuan dan laki-laki. Mari menjadi laki-laki baru, humanis, setara, dan berbagi peran domestik. Menjadi sekutu perempuan adalah investasi masa depan bagi kebebasan dan kebahagiaan kita sendiri. Dunia yang lebih setara, dunia yang lebih kuat dan sejati. Saya menulis buku ini karena percaya bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh dua hal penting: kemampuan kita merawat keberagaman dan kesiapan menghadapi transisi energi. Multikulturalisme adalah kekuatan sosial kita, sementara transisi energi adalah tantangan global yang tidak bisa dihindarkan. Dengan menggabungkan keduanya, saya ingin menghadirkan perspektif baru bahwa pembangunan berkelanjutan hanya mungkin tercapai jika menghargai perbedaan sekaligus berinovasi menuju energi yang lebih bersih. Buku ini adalah ajakan untuk bergerak bersama, inklusif, dan berwawasan masa depan.
Alasan sederhana kenapa saya menulis perempuan sebagai topik dalam tulisan saya adalah karena ia adalah salah satu hal yang saya kenal sejak lahir, sehingga opini saya harapkan dapat merefleksikan beberapa opini teman-teman perempuan yang lain. Kalau menurut teman-teman, Car Free Day adalah hari di mana bebas kendaraan bermotor tak emisi, itu benar. Tapi gimana ya realitas zaman sekarang? Nah, itu adalah salah satu alasanku untuk menulis terkait esensi Car Free Day di zaman sekarang itu fungsinya masih sama atau udah berubah ya? Nah, buat cari tahu lebih lanjut, jangan lupa baca tulisanku ya. Teman-teman semua, nama saya Deput Dandelita dan saya di sini sebagai salah satu partisipan penulis, dan saya mengambil artikel ini awalnya saya terinspirasi dari film animasi yang saya tonton. Itu menyajikan sebuah isu sosial yang patut untuk dianalisis, yakni komik Shijuki. Alasan saya memilih tema tersebut adalah karena saya sadar akan banyaknya keberagaman yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, sehingga sayang rasanya jika keberagaman tersebut tidak ditunjukkan kepada dunia luar. Seni selalu bersifat politis, karena itu seni kontemporer menjadi ruang yang penting untuk merepresentasikan keberagaman. Ulasan ini ingin menjelaskan bagaimana karya seni bisa membongkar relasi manusia dengan primata di dalam kosmologi Minahasa. Di Kampung Duku Dalam, sebuah rumah adat bisa menceritakan cara masyarakat menjaga harmoni, kesederhanaan, dan jati diri. Hal ini yang membuat saya ingin menceritakan kembali bagaimana nilai tersebut dapat dipertahankan hingga saat ini. Motif saya menulis naskah tersebut adalah untuk menyampaikan beberapa contoh peristiwa di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan juga pendidikan yang dikemas secara sederhana supaya bisa diterima oleh banyak kalangan. Jadi alasan saya menulis tentang ini adalah saya ingin memberitahu kepada banyak orang bahwa sebenarnya keberagaman gender di Indonesia ini tuh sudah ada sedari lama, dan kita sebagai masyarakat harusnya berperan untuk melindungi keberagaman itu sendiri. Gitu. Anak-anak di Bedona Demak tak punya tempat bermain, tak punya rasa aman dan juga nyaman. Tanah mereka hilang, tanah mereka tenggelam. Ini ulah siapa? Siapa lagi kalau bukan ketamakan negara? Aku ingin menyampaikan bahwa keanekaragaman yang ada di sekitar kita merupakan sumber daya yang bernilai bagi cerita kehidupan kita masing-masing. Ada satu pertanyaan yang terus mengganggu saya, mengapa intoleransi masih mudah tumbuh di tengah masyarakat yang hidup berdampingan? Nah, pertanyaan itu mendorong saya menelusuri lebih dalam tentang bias kelompok, tentang bagaimana kita memaknai yang lain, dan tentang peran lingkungan sosial dalam membentuk sikap kita. Naskah ini saya tulis untuk memahami akar masalahnya, bukan sekedar gejalanya, agar kita bisa melihat persoalan yang lebih dalam dan lebih jernih. Demokrasi di desa sedang berada dalam titik nadir, dan ini disebabkan oleh kebijakan teknokratik dan birokratik dari negara yang melemahkan posisi desa. Padahal desa adalah komunitas politik dan hukum yang sudah ada sebelum terbentuknya negara. Karena itu, melalui artikel Senjakala Demokrasi Desa Kita Bisa Apa, saya ingin mengajak masyarakat desa untuk menghidupkan nilai dan tradisi serta kearifan lokal supaya desa punya kekuatan untuk bargaining atau bernegosiasi dengan negara supaya tidak semena-mena mengeksploitasi desa. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya mendengar penjelasan dari para penulis mengenai kisah di balik tulisan mereka di dalam buku Muda Beda Itu Biasa, yang dapat segera teman-teman dapatkan selesai dari acara ini setelah peluncuran ini selesai. Sekarang saya ingin memperkenalkan salah satu founder dari Agenda 18, yaitu Bapak Ignatius Haryanto. Beliau adalah alumnus FISIP Universitas Indonesia dan STF Driakara yang sekarang mengajar ilmu komunikasi di Vkom Universitas Multimedia Nusantara atau UMN. Salah satu pendiri komunitas penulis muda Agenda 18 bersama sejumlah jurnalis Katolik di Jakarta pada tahun 2003. Kepada Pak Ignatius Haryanto kami persilahkan.
Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, baik yang hadir secara daring ataupun luring. Terima kasih sudah menyempatkan untuk mengikuti acara ini. Saya sebagai salah satu penggagas dari kelompok Agenda 18 merasa bersyukur bahwa kelompok ini sudah berumur mungkin lebih dari 20 tahun begitu. Walaupun kegiatannya tidak sangat rutin begitu, tetapi paling tidak kita ingin tetap membangun literasi, ya, dimulai dari anak-anak muda yang lalu kemudian kita harapkan juga bisa berkontribusi untuk Indonesia seperti itu, dan kita harapkan bahwa para penulis muda ini nanti akan masih terus berkembang ke depannya, mengembangkan tulisan-tulisannya. Dan kami percaya bahwa menulis itu adalah salah satu jalan untuk kemudian nanti anak-anak muda ini menemukan masa depannya, menggapai cita-citanya seperti itu. Dan kenapa saya dan kawan-kawan memulai kelompok ini, karena kami merasa bahwa ya anak-anak muda perlu diperkenalkan dengan dunia tulis-menulis, dan kita harapkan bahwa dengan menulis itu kita membuka wawasan kita bisa berinteraksi juga dengan kelompok-kelompok yang beragam seperti itu, seperti semangat dengan multikulturalisme yang dibangun sekarang ini, dan kita harapkan lalu ini menjadi jalan untuk kita bisa terus membangun Indonesia ke depan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan saat ini. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih Pak Har atas sambutannya. Bisa dipersilahkan kembali ke tempatnya lagi. Baik, sekarang kita akhirnya sampai ke inti dari acara kita di sore hari ini. Oleh karena itu, aku akan memanggil Kak Tasya Felder selaku moderator yang akan memandu sesi diskusi kita di sore hari ini. Untuk Kak Tasya Felder, dipersilahkan. Oke, selamat sore teman-teman semua yang hadir secara langsung maupun juga teman-teman yang menyaksikan secara online. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini di Diskursus Center Office, gitu ya, untuk sebuah momen yang menurut saya pribadi ini sangat hangat dan juga sangat penting, yakni Sarasehan dan peluncuran buku Muda Beda Itu Biasa, gitu ya. Nah, buku ini lahir dari kolaborasi 18 penulis muda dari berbagai kota, yakni dari Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Solo, dan juga kota-kota besar lainnya, yang mereka membawakan suara, pengalaman, dan juga kegelisahan khas anak muda ketika melihat Indonesia dari jarak yang sangat dekat, dari jalanan kota mereka, dari komunitas, dan juga dari dinamika sosial yang mereka hadapi setiap hari. Nah, yang saya suka dari buku ini adalah keberaniannya untuk jujur. Jujur tentang perbedaan, jujur tentang masalah yang sering dianggap sepele, dan jujur tentang hal-hal yang kita hadapi setiap hari tetapi rasanya jarang dibicarakan dengan penuh empati. Nah, hari ini kita punya narasumber yang luar biasa yang tidak hanya memahami dunia literasi, tetapi juga memahami denyut sosial generasi muda dan dinamika keberagaman Indonesia. Izinkan saya untuk memanggil narasumber kita pada sore hari ini, Mas Taufik Basari. Beliau adalah akademisi Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, dosen filsafat UI, sekaligus founder Bukuku dan juga Diskursus Network. Kami persilakan Mas Taufik Basari. Selamat sore. Ya, dan ini juga sore hari ini sudah ada penulis kita
Mas Ahmad M. Tohari. Beliau adalah alumni Akikah dan Filsafat Islam UIN Solo, penulis dan yang karyanya dalam buku ini memberikan banyak ruang refleksi. Dan ada satu lagi narasumber kita yang paling cantik daripada narasumber kita pada sore hari ini, Mbak Maulida Sri Handayani, peneliti dan dosen filsafat dari Universitas Parahyangan Bandung. Selamat sore Mbak Maulida. Baiklah, dan saya juga khususnya memberikan juga selamat datang dan juga terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Kami juga telah mengundang Ketua AJI Indonesia Ibu Nani Afrida, Direktur Eksekutif Amnesty International Bapak Usman Hamid, perwakilan dari Yayasan Irti Bangun Jaya Ibu Ane S. Mulya, Direktur Nurholis Majid Society Pak Fahru Rozi, dan juga penulis-penulis lainnya serta pegiat literasi dan juga seorang penulis Kang Maman Suherman yang tentunya tidak asing lagi. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai buku ini. Saya Tasya Felder yang akan menemani jalannya diskusi sore ini. Kita langsung saja, saya mulai dari Mas Tohari gitu ya. Mas Tohari, sebenarnya mengapa sih terpanggil menjadi seorang penulis? Baik. Baik, terima kasih sebelumnya. Pertama-tama saya perlu mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga di sore hari ini menjadi pengalaman yang menggembirakan bagi saya. Bisa duduk bersama, saya menyebutnya tokoh-tokoh publik ya, termasuk tamu-tamu undangan yang tadi sudah disebut, yang tentu sosoknya tidak hanya menjadi inspirasi tapi juga referensi untuk melihat, memahami dan memaknai Indonesia semacam itu. Nah, pertanyaan mengapa kemudian saya terpanggil untuk menulis? Pertama, mula-mula saya menjadikan menulis itu sebagai rilis emosi waktu itu. Sebelum akhirnya saya masuk kuliah di jurusan filsafat di UIN Solo, lalu ikut juga di teman-teman Persma di UIN juga. Akhirnya pemahaman saya mengapa saya menulis itu kemudian berkembang gitu ya, atau naik level, bahwa menulis tidak hanya sekedar rilis emosi pribadi tapi juga bagian dari resistensi, termasuk kalau dalam bahasa pers itu kontrol sosial semacam itu sih. Mas Tohari ini kan juga merupakan salah satu dari 18 penulis yang telah mengikuti pelatihan jurnalistik begitu ya, dan juga mentoring menulis dari Agenda 18. Mungkin saya perlu perkenalkan dulu sekilas mengenai Agenda 18 ini kepada teman-teman di sini. Agenda 18 ini adalah komunitas yang fokus pada penguatan kapasitas penulis dan jurnalis muda, khususnya terkait isu multikulturalisme, inklusivitas, dan perdamaian sosial. Jadi buku ini adalah buah karya dari 18 penulis ini yang membahas dari perspektif multikulturalisme gitu ya. Nah, Mas Tohari, sebenarnya kegelisahan apa sih yang Anda temui begitu sehingga menurut Anda perlu disuarakan? Ya, ini juga berhubungan dengan wacana multikulturalisme itu sendiri ya. Saya pikir ketika saya juga belajar filsafat itu di era-era mungkin saya menyebutnya postmodern gitu, ada salah satu sosok namanya Lyotard gitu yang mengenalkan upayanya itu adalah menggugurkan narasi besar. Jadi memadai narasi-narasi kecil supaya dia bisa muncul ke permukaan. Nah, ini kemudian melahirkan satu istilahnya itu upaya untuk memahami yang lain gitu. Nah, yang lain ini biasanya karena hegemoni yang terlalu kalau dalam istilah modern itu terlalu dominan, akhirnya yang lain yang itu harusnya juga dilihat, dipahami, itu tidak kemudian mendapatkan ruang untuk dipahami, sehingga yang lain ini perlu untuk dilihat. Karena itu kemudian multikulturalisme memberikan istilahnya pengalaman bagi saya pribadi untuk memahami yang lain secara langsung gitu.
Ada tidak sih, mungkin bisa diceritakan, ada tidak momen di mana mungkin Anda berpikir bahwa oh ini harus ditulis supaya pembaca ataupun masyarakat itu sadar, kalau tidak ditulis mungkin tidak akan terlihat atau diketahui. Iya. Saya menceritakan apa yang saya tulis saja di buku ini mengenai isu tentang lumbung padi nasional yang itu kemarin itu sempat di-up oleh pemerintahan Ngawi, karena kebetulan saya asli Ngawi gitu. Nah, saya melihat itu sebagai sesuatu narasi besar gitu dari pemerintah yang saya kemudian ingin mencoba ketika pemerintah itu memunculkan wacana besar itu, bagaimana sih sudut pandang petani sendiri yang barangkali berada jauh di pusat kota semacam itu. Nah, ternyata saya menemukan bahwa dari narasumber yang saya tanya itu ketika menyusun tulisan ini, ternyata ada gejala kalau menurut saya itu pemerintah Ngawi itu mengklaim kinerja dari para petani, yang sebenarnya petani itu sendiri sebelum wacana itu dibumingkan ya, itu menurut keterangan narasumber saya itu pemerintah itu tidak benar-benar hadir dalam arti kayak memberikan pupuk subsidi yang benar tepat sasaran dan seterusnya, itu mereka tidak pernah kayak diajak dialog semacam itu, sehingga narasi ini perlu untuk dimunculkan dari yang lain yang barangkali orang perlu untuk tahu dari pengalaman petani itu sendiri yang itu berada jauh di pusat kota gitu. Dari proses menulis ini ada tidak pengalaman yang tidak terlupakan gitu? Untuk itu saya memahaminya bahwa ketika saya belajar tentang wacana yang lain itu kan dalam tataran teoritis ya. Kemudian ketika saya terjun mencari narasumber, bertanya, berdialog langsung, saya kemudian memahami bahwa di situ tidak teori yang kemudian saya pahami awalnya itu menemukan pengalamannya secara langsung ketika saya berdialog dengan mereka-mereka yang barangkali itu tidak pernah diekspos gitu, atau tenggelam dari hegemoni wacana-wacana yang dimunculkan oleh pemerintah. Nah, pengalaman itu ketika saya berdialog dan memahami sudut pandang si narasumber saya itu menjadi sesuatu hal yang menurut saya sangat berkesan. Pengalamannya itu bisa menimbulkan empati dalam diri saya. Ini menarik ya, karena memang semakin kesini gitu ya, semakin terbuka akses terhadap informasi, semakin kritis juga gitu ya generasi muda kita. Nah, kalau dari Mbak Maulida sendiri sebagai peneliti filsafat, Anda membaca banyak cara anak muda pastinya memaknai realitas sosial. Nah, apa yang berbeda dari generasi sekarang? Sebenarnya saya udah nulis ya di pengantar buku ya, bahwa generasi sekarang itu sering dikasih stereotip macem-macem, terutama dianggap strawberry gitu ya, dianggap letoy gitu, lemah. Dan satu buku yang bestseller belakangan ini dari Jonathan Haidt bilang bahwa generasi ini adalah generasi cemas karena diasuh oleh internet, kebanyakan diasuh oleh internet. Tapi ya menurut saya karena kita diasuh oleh internet, bahkan generasi yang bukan native pun gitu ya, menurut saya ya justru internet harus diisi gitu ya, diisi oleh konten-konten yang bagus gitu sih. Jadi ini menurut Anda ini merupakan bentuk dari krisis atau merupakan tanda-tanda kedewasaan baru? Kalau kita menghadapi revolusi ya, perubahan yang ekstrim gitu ya, seperti sekarang revolusi digital, pasti ada krisis, pasti krisis. Karena masyarakat berubah, struktur sosialnya berubah gitu ya. Tapi juga kita pasti harus bisa dengan cepat untuk mengatasi itu gitu ya, atau menyesuaikan diri dengan itu, gitu sih. Ya. Bagaimana Anda merefleksikan isi buku dan kegelisahan orang muda tentang persoalan sosial di dalam masyarakat yang multikultural ini?
Nah, kalau saya ngelihatnya cemas itu bisa di-reclaim gitu. Kalau kita disebut generasi cemas, bukan kita sih, saya bukan generasi Z ya. Teman-teman yang Gen Z ini. Gen Z ini kalau misalnya dikasih stereotip bahwa mereka ini generasi cemas gitu ya, atau generasi yang terlalu peduli sama like kalau kata Byung Chul Han gitu kan. Dia lagi hype, jadi kalian bolehlah baca-baca kalau belum. Ya di-reclaim aja gitu. Dan teman-teman, saya melihatnya teman-teman ini mereclaim atribusi cemas itu gitu. Ketika mereka cemas, ya udah liputan, riset gitu. Melihat struktur masyarakat Ngawi yang ketika wilayahnya jadi pesawahan gitu ya, dan masyarakatnya di petani. Apakah ini cuma diambil kredit doang sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dimanfaatkan doang? Nasib kesejahteraan petaninya gimana? Ini salah satu tulisannya ya, bagus juga gitu. Saya kira kayak gitu sih kira-kira. Oke, kalau dari Mas Toba sendiri bagaimana memahami multikulturalisme di zaman now gitu bagi Gen Z ini? Ya, jadi Gen Z yang sekarang ini kan berbeda dengan yang masa yang generasi yang sebelumnya begitu. Dia lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Tapi memang kritiknya adalah informasi yang cepat didapatkan itu malah tidak mendalam, gitu ya. Karena begitu mudahnya, begitu cepatnya, akhirnya yang dilihat hanya permukaannya saja. Yeah. Tidak ada ketertarikan untuk mendalami lebih lanjut. Kalau generasi sebelumnya yang pra internet kan misalnya kita mau mengambil contoh nih, mau mendalami atau mengetahui tentang satu kata saja gitu ya. Misalnya kita mau mendalami suatu hal, maka kita harus mencari bukunya, membolak-balik halaman, yang kadang-kadang halaman-halaman yang tidak kita maksudkan untuk kita cari pun akhirnya terbaca juga dengan tidak sengaja. Akhirnya ada pendalaman juga di situ. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara multikulturalisme, maka ini penting bagi Gen Z untuk mengetahui bahwa ternyata dunia itu tidak hanya dunia yang ada di sekelilingnya saja. Yeah. Ada dunia-dunia lain, tadi dikatakan the others, yang lain, yang juga hidup, berkembang, di mana kita juga sebenarnya bersama juga dengan yang lain, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Nah, karena itulah ketika multikulturalisme ini dipahami, kemudian dituangkan di dalam tulisan, dan lebih baik lagi kemudian tulisan ini dibaca oleh Gen Z, nah itu merupakan satu hal yang sangat berharga untuk membuat Gen Z ini juga pertama menyadari dirinya, dan juga menyadari sekitarnya, dan juga bisa menempatkan diri bagaimana saya harus hidup ya di tengah-tengah berbagai keberagaman yang ada di sekeliling saya ini. Nah, itu menurut saya menjadi penting ketika multikulturalisme ini diperkenalkan kepada Gen Z dan melalui tulisan. Jadi mereka jadi berani begitu ya untuk muncul, menyuarakan atau berbicara apa adanya ya. Ya, betul. Nah, kalau begitu apa tantangan mereka ketika suara itu kemudian masuk ke ruang publik? Nah, jadi begini. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dulu ya kepada agenda 18 ini. Ya, yang menghantarkan isu yang sedang kita diskusikan ini ke dalam ruang publik yang kita juga sasar anak-anak muda. Apalagi penulisnya ini adalah anak-anak muda semuanya. Jadi relate gitu ya antara yang disasar anak muda, yang menulis anak muda dengan pemahaman dari anak muda ini untuk disampaikan kepada sesamanya. Nah, oleh karena itulah maka ketika kemudian melalui tulisan ini kita bisa terus kembangkan, itu sangat baik untuk tadi menjawab kegelisahan-kegelisahan publik mengenai generasi mendatang kita akan seperti apa. Apakah benar generasi cemas? Apakah akan menjadi generasi yang tidak kritis? Apakah generasi yang pragmatis? Atau seperti apa? Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini, para penulis, editornya, agenda 18, ini sebenarnya satu bagian dari gerakan literasi, ya,
di mana kita ingin mendorong agar anak-anak muda ini memanfaatkan literasi ini. Dan menurut saya yang harus terus-menerus disuarakan adalah kalau kita kan di anak muda tuh dikenal adanya FOMO ya. Ya. Jadi kalau ada suatu hal yang lagi ngetren, saya mau ikutan gitu kan. Nah, kita harus menjadikan gerakan literasi ini sebagai FOMO. Sehingga yang muncul di tengah-tengah anak muda adalah kalau lo nggak baca, lo nggak asik. Kalau lo nggak baca, lo nggak keren. Nah, karena itu mulailah membaca, mendalami berbagai hal, karena dari situlah kita mendapatkan banyak hal, karena buku adalah jendela dari pengetahuan. Baik, saya juga mengundang teman-teman yang hadir pada hari ini juga untuk memberikan pendapat ataupun masukannya, karena ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya sore hari ini. Ini langsung juga saya mau bertanya juga nih ke Mas Har. Mas Har, kalau untuk peran dari komunitas seperti Agenda 18 ataupun juga ekosistem seperti Diskursus Network ini sendiri, apa saja sih pentingnya? Saat ini saya kira ada cukup banyak komunitas-komunitas yang muncul di berbagai tempat, dan saya pikir itu adalah hal yang bagus ya, hal yang menarik. Dan saya setuju yang tadi dikatakan oleh Bung Tobas ya, bahwa literasi ini perlu kita kita kampanyekan terus supaya lalu kemudian ya membaca itu sesuatu yang keren gitu ya, sesuatu yang memang perlu dilakukan dan memang penting untuk dilakukan begitu ya. Dan saya kira ya saya juga bersyukur bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kita saling berjejaring, saling mendukung satu sama lain, sehingga lalu kemudian kita harapkan bahwa ini akan menjadi tempat untuk anak-anak muda ini semakin tampil begitu ya, dengan karya-karya yang sudah dibuat. Dan saya membayangkan ketika dulu misalnya saya pertama kali juga menulis dan rasanya kok belajar sendiri gitu ya, dan kayak terantuk kiri kanan dan lain-lain begitu ya. Nah, kita harapkan bahwa dengan pelatihan penulisan yang sudah dilakukan selama ini membantu untuk mempercepat anak-anak muda ini yang punya hobi menulis ya, yang punya kegelisahan macam-macam itu ya, lalu kemudian mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, kritiknya, keprihatinannya begitu ya. Dan ternyata kita bisa lihat misalnya dari 18 tulisan yang ada ini datang dari macam-macam kota ya. Nanti kalau teman-teman baca sendiri seperti itu, persoalan di Ngawi, persoalan di Surabaya, persoalan di Jawa Tengah, di Jawa Barat ya, di Jakarta juga dan lain-lain, itu dipotret dengan tajam gitu ya oleh para penulis ini. Nah, kita harapkan bahwa ini akan menjadi bibit-bibit yang akan terus berkembang ke depannya. Pernah ada orang yang mengatakan kalau pakai bahasa Inggris tuh gini, if someone reads, next he will lead, he or she will lead, begitu ya. Jadi dengan kita membaca ke depannya kita akan menjadi pemimpin juga, begitu Mbak. Kalau Anda melihat generasi yang saat ini, sekarang ini gitu ya, generasi muda, bagaimana pandangan Anda mengenai mungkin minat mereka terhadap baca ini sendiri? Memang harus didorong ya, karena misalnya mungkin mereka tuh terlalu lekat dengan handphone seperti itu, sehingga lalu kemudian lebih banyak melakukan scroll, dan kita juga sering mendapat kabar terkait bahwa sekarang waktu mereka untuk bisa membaca itu atau attention span-nya itu sangat pendek begitu ya, sehingga lalu kemudian kita harapkan bahwa dengan kegiatan menulis, membaca dan lain-lain seperti itu, ini membuat kemudian mereka bisa menggali sesuatu yang lebih jauh. Sebenarnya saya cukup optimis ya, di sisi yang lain banyak sekali bahan bacaan yang hadir pada hari ini. Beberapa buku itu dicetak sampai bahkan misalnya novelnya Leila Hudori itu sampai dicetak sampai 100 kali gitu ya. Henry Manampiring itu sampai 93 kali, Filosofi Teras dan lain-lain. Artinya sebenarnya ada kegairahan untuk membaca begitu ya, dan kita harapkan kita mendorong itu. Saya pribadi misalnya di kampus, saya punya kebiasaan kalau saya selesai menilai ujian tengah semester misalnya, lalu kemudian saya menemukan nilai-nilai terbaik di masing-masing kelas, saya ajak mereka untuk beli buku. Saya yang membayar gitu ya. Nah, itu
mudah-mudahan itu adalah cara-cara kecil untuk membuat kemudian mereka menjadi semakin tertarik dengan dunia literasi. Demikian. Jadi Mas Har melihat ada kegairahan untuk membaca. Nah kebetulan teman-teman yang hadir di sini kan juga merupakan anak-anak muda nih. Apakah sependapat dengan Mas Har ataukah mungkin konten-konten dari sosmed atau dari handphone ini juga cukup mengganggu gitu ya, sehingga mungkin akhirnya teralihkan perhatiannya dari membaca, kemudian pada akhirnya scrolling lagi nih. Mungkin ada yang ingin berbagi. Oke. Kedengaran suaranya, oke. Boleh dengan Mbak siapa? Naila. Mbak Naila, silakan. Tadi konteksnya tentang literasi di generasi muda ini ya berarti ya. Kalau bagi saya sendiri, literasi di generasi muda ini menurut saya tuh sudah cukup banyak begitu. Karena melihat komunitas-komunitas literasi yang sudah mulai muncul, itu artinya sudah ada kepekaan dari generasi mudanya itu sendiri gitu loh, untuk melestarikan yang namanya membaca. Karena mungkin juga orang-orang sadar begitu loh, dari membaca kita bisa tahu banyak, kita juga bisa mengeksplor lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Bahkan beberapa kali saya membaca gitu ya, saya merasa kayak puas, merasa senang, merasa terpenuhi gitu. Karena bagi saya sesuatu yang tadinya saya nggak tahu terus jadi saya bisa dan saya juga ngerti gitu. Dan juga menurut saya literasi itu bukan hanya sekedar kayak buku-buku di sekolah saja atau buku-buku saat kita berkuliah, tapi literasi itu menurut saya luas. Bacaan apapun itu ya termasuk literasi begitu bagi saya. Segitu saja sih gitu. Baik, terima kasih Mbak Naila. Nah, balik lagi nih ke Mas Har. Buku ini kan mengangkat mengenai keberagaman, multikulturalisme gitu ya. Nah, ini keberagamannya juga dari kota besar hingga kota kecil gitu. Nah, apa yang unik dari perspektif komunitas mudanya? Baik, terima kasih. Ya, saya kira dari sejumlah tulisan yang dimuat di sini, kita bisa melihat misalnya anak-anak muda itu punya keprihatinan terkait dengan masalah tentang toleransi misalnya, ya, atau kemudian juga ada yang melihat bagaimana perkembangan ekonomi yang juga mempengaruhi kota-kota kecil begitu ya, dan ada pertanyaan apakah kemudian yang dilakukan pembangunan di kota kecil ini akan berdampak juga buat masyarakat setempat. Apakah tidak kemudian menjadi masyarakat semakin terpinggirkan gitu ya. Misalnya seperti itu. Tapi lalu kemudian juga ada yang menulis terkait dengan masalah lingkungan gitu ya. Di sini ada yang membicarakan tentang kita seringkali misalnya pada hari Minggu di banyak kota itu ada hari Car Free Day begitu ya, hari bebas kendaraan, tetapi apakah itu signifikan untuk kondisi lingkungan hidup itu sendiri? Apakah emisinya betul-betul berkurang atau jangan-jangan cuma sekedar berubah saja gitu ya, berganti saja seperti itu. Kemudian juga ada yang mengangkat tentang rumah adat di Sunda begitu ya, dan bagaimana mereka mencoba menjaga tradisi dari modernitas. Dan ternyata mereka juga bisa tetap survive ya, mereka tetap bisa menjaga adat-adat lokal begitu ya, nilai-nilai lokal seperti itu. Kemudian ada juga yang mempersoalkan tentang ruang bermain buat anak-anak begitu ya. Selama ini kita mungkin nggak terlalu peduli ya, tapi dengan pembangunan yang masif dan lain-lain seperti itu, sehingga lalu kemudian tidak tersisa lagi ruang-ruang yang bisa dipergunakan untuk anak-anak bermain begitu ya. Nah, jadi ada juga yang mempersoalkan terkait dengan masalah kesetaraan gender ya, terutama dilihat dari sisi apakah laki-laki itu benar-benar sekarang semakin punya sensitivitas terkait dengan kesetaraan gender, apakah jangan-jangan laki-laki ini makin mengukuhkan gitu ya dunia yang patriarki misalnya seperti itu. Dan masih ada banyak lagi. Jadi saya kira menarik untuk mendengarkan atau membaca cara pandang mereka dalam melihat masalah-masalah yang ada begitu ya, sehingga lalu kemudian
kita perlu membuka mata, membuka hati untuk mendengarkan apa yang menjadi keprihatinan mereka, karena bagaimanapun juga masa depan ini kan milik mereka. Saya nih paling hidup berapa tahun lagi sih gitu kan. Nah, tetapi yang punya masa depan kan anak-anak muda. Demikian, Mbak. Baik. Ini saya kembali lagi ke narasumber kita. Ini saya lemparkan satu pertanyaan yang mungkin bebas saja ya dijawab oleh siapapun ya. Ini mengenai keberagaman kita pada hari ini. Apakah sudah benar-benar kita rayakan atau baru kita toleransi atau bahkan masih belum apa-apa? Siapa duluan mungkin menjawab? Tentang kondisi keberagaman saat ini. Saat ini. Sudahkah kita rayakan? Apakah baru kita toleransi saja ataukah malah belum apa-apa? Kalau menurut saya, karena wacana keberagaman ini memang menjadi tren ya di abad terbaru, itu saya kira menjadi sesuatu yang sudah satu tahap kita merayakan, bahwa kita mengenalkan itu, termasuk jurnalisme multikulturalisme itu kan upaya untuk merayakan itu kepada anak-anak muda, supaya keberagaman itu mendapatkan tempatnya untuk juga dipahami semacam itu. Nah, di banyak wacana ilmu saya kira itu sudah mulai digaungkan menurut saya, sehingga sudah ada upaya untuk merayakan itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Mbak Maulida sendiri? Jadi ini dikit cerita ya. Saya tuh ngajar Pancasila. Jadi kadang di awal kuliah tuh saya tanya, apa yang kamu pahami dari Indonesia? Rata-rata ya ngejawabnya itu Indonesia itu beragam. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika gitu. Tapi saya merasa yang baru terjadi, baru merayakan di taraf di taraf yang ya karnival gitu ya, 17-an gitu. Pada kenyataannya kita tuh semakin tergetoisasi. Misalnya ada pemukiman berbasis agama. Pemukiman yang kelas sosialnya kita bisa terka ya, kelas sosial sekian gitu ya. Besar, pemukiman besar dan kelas menengah ke atas. Ada yang satu pulau bahkan gitu. Jadi sekarang terjadi getoisasi atau keseragaman yang tidak hanya horizontal tapi juga vertikal gitu. Entah dari kelas sosial, entah dari itu. Yang itu kita harus upayakan bareng-bareng supaya tidak seperti itu. Salah satunya lewat ya literasi, lewat internet, karena semua orang sekarang lihat internet ya. 81 responden di Digital News Report 2025 bilang orang Indonesia tuh 81% ngakses berita dari internet gitu ya, dari sosmed. Jadi ya itu yang harus diupayakan, konten-konten sama sumber-sumber bacaan kita tuh harus mengenalkan lagi apa yang berbeda. Gitu tentunya ya. Kontennya juga yang berkualitas dan kredibel ya, Mbak Lida ya. Teman-teman kalau bisa jadi konten kreator akan lebih bagus lagi. Oke, kalau Mas Tawa sendiri gimana? Kalau saya ingin menyimpan jawaban pribadi saya, karena sebenarnya jawaban yang terkait dengan pertanyaan itu justru ada di dalam buku ini. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui, kalau kita ingin mengetahui bagaimana anak muda memandang multikulturalisme, memandang perbedaan-perbedaan dalam kesehariannya, dalam pengamatannya, maka kalau kita lihat di kumpulan tulisan-tulisan ini, kita bisa merasakan ya, ada yang tadi sudah sampai taraf menganggap kita sudah selayaknya untuk bisa merayakan, tapi ada juga yang merasa masih menghadapi tantangan ya, dan ada yang juga sedang mencari proses pencarian sebenarnya seperti apa. Nah, jadi menurut saya ini lengkap gitu ya, lengkap ya, kita spill sedikit lah ya. Jadi misalnya ya, kalau Annabel ini menulis soal bagaimana transformasi ruang publik dalam merajut toleransi. Nah, yang berikutnya ada Satrio Dwi Haryono mengkritisi soal normalisasi intoleransi, ya. Pekerjaan bersama yang tak disadari. Kemudian tadi ada disampaikan juga ada soal gender.
soal budaya patriarki dan sebagainya. Nah, jadi apa yang dialami anak-anak muda, kalau kita ingin mengetahuinya, maka ketika anak-anak muda itu menuliskan, kita bisa dapat gambaran-gambaran itu semua. Dan ini ada di sana semua. Dan buat saya judulnya pun juga menarik ya. Muda, beda, itu biasa. Nah, jadi ini sekaligus juga ingin mengajak, ayo kita melihat hal-hal yang beda ini bukan sesuatu hal yang aneh, tapi memang itu fakta, kenyataan, dan kita hadapi, kita hidup bersama dengan itu. Nah, itulah anak-anak muda mencoba menuangkan pikirannya dalam tulisan yang ada dalam buku ini. Iya, dan memang menariknya buku ini adalah berisi dari torehan pikiran anak-anak muda yang belum tentu kita temui di media-media begitu ya, di sosial media maupun di media lainnya gitu. Jadi pastinya harus kita baca. Nah, Mas Tobas, harapan tentang peran anak muda menerapkan pemahaman multikultural dalam mendefinisikan permasalahan sosial saat ini apa? Ya, tentu harapannya begini. Mereka, anak-anak muda ini, dia dalam hal menjalani kehidupannya, yang tentunya juga ya tadi yang saya katakan sudah dikuasai oleh dunia digital dengan segala kemudahan-kemudahan yang ada, maka memahami tadi dikatakan memahami the others, memahami yang lain itu bisa dikatakan tidak ada sekat lagi, tidak ada batas lagi. Dengan mudahnya bisa melihat kalau di luar saya, di tempat lain, di kehidupan lain, di lingkungan lain itu seperti apa, ya, tanpa mungkin harus mengalami secara langsung, gitu ya. Sehingga semakin kaya tuh pemahamannya. Mungkin kalau mengalami langsung, anggaplah dari kalau kita bicara ada suatu keberagamannya ada 10 keberagaman gitu. Dengan bantuan internet, dia bisa 60-80 keberagaman yang dia bisa pahami ya, di luar dari 10 yang dia alami. Nah, itu akan memperkaya pemahamannya. Sehingga kalau pemahaman kita menjadi kaya ya, maka itu akan membangun cara pandang kita. Dan itu mudah-mudahan dari cara pandang yang terbangun itu bisa kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tadi yang kita harapkan adanya peningkatan toleransi ya, terhadap perbedaan agama, perbedaan budaya itu semakin meningkat. Kemudian adanya keinginan untuk merawat keberagaman ya. Menghargai budaya-budaya yang saling berbeda ini itu juga meningkat. Nah itu saya harapkan muncul di tengah-tengah anak muda saat ini. Oke, Mbak Maulida, bagaimana kalau begitu cara membangun ruang yang aman untuk opini anak muda tanpa menghilangkan kedalaman berpikir? Bagaimana cara membangun ruang yang aman untuk anak-anak muda tanpa menghilangkan kedalaman berpikir? Ya mulai dengan seperti yang dilakukan oleh Agenda 18 gitu ya, yang dilakukan sama Mas Har kayak gitu-gitu. Terus mungkin itu bisa lanjut dari offline ke online atau sebaliknya ya, bikin komunitas online ke offline gitu. Ya gitu sih kira-kira. Saya sebenarnya ya ketika kemudian kita mau bikin acara ini, saya punya satu pertanyaan mungkin bisa dititip lewat batasnya ke Mas Har gitu ya. Mengenai prosesnya. Proses pembuatan buku ini. Kenapa? Karena gini loh. Saya sempat mendengar, makanya saya pengen tahu nih. Saya sempat mendengar kan ini kan diawali oleh pelatihan gitu ya. Kemudian ada coachingnya. Nah sehingga tidak dilepas begitu saja. Nah ini kan menarik, artinya kenapa ini menarik menurut saya, gerakan yang dilakukan oleh Agenda 18 ini mungkin juga bisa dilakukan oleh berbagai komunitas-komunitas lainnya untuk mendorong teman-teman penulis muda ini berkarya ya,
dengan ya kita fasilitasi, kita bantu dan sebagainya. Saya penasaran aja sebenarnya seperti apa sih proses agenda 18 ini? Karena gini, saya dulu pernah juga menulis di kampus ya, bersama dosen-dosen di Filsafat UI. Waktu itu editornya Rocky Gerung. Ya, kita di-drill betul sama Rocky itu. Di-drill terus, betul-betul di-drill. Dan itu kita merasa hasil dari prosesnya itu luar biasa. Nah, saya juga penasaran juga kalau boleh juga biar pemirsa dan para penonton juga tahu agenda 18 ini caranya gimana sih bisa menghasilkan buku kayak gini. Langsung aja kita tanya ke Mas Har nih. Enggak, Tita aja yang jawab. Tita mana? Oke, ya. Oke, Bung Tobas, jadi begini. Ketika agenda 18 dulu pertama kali didirikan tahun 2003, itu memang niatnya memang menghasilkan para penulis ini. Dan pada waktu itu memang kita mengumpulkan anak-anak muda, latihan penulisan, waktu itu kalau nggak salah selama 4 hari begitu ya, nginep seperti itu. Dan kemudian memang di akhir itu kita berjanji bahwa kita para mentor itu akan mendampingi para peserta ini selama setahun. Selama setahun yang lalu kemudian kita harapkan ada pertemuan bulanan. Dan kita harapkan 20 tahun lalu kan belum ya media sosial belum semarak sekarang ya. Nah, kita meminta kepada teman-teman ini yang sudah mulai bisa menulis coba untuk mengirimkan itu ke media massa. Ya, ke media massa dan lalu kemudian kalau itu sudah masuk di media lalu kemudian kita kumpulkan, kita diskusikan lagi dan lain-lain. Nah, itu kita berjalan dengan lumayan rutin. Waktu itu ada beberapa angkatan kita lakukan semacam itu. Nah, ini yang lalu kemudian kita replikasi. Jadi tahun lalu itu kebetulan kami dibantu oleh Ibu Anne begitu ya. Kami dibantu untuk kita melakukan pelatihan di 5 kota. Di Jakarta, di Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya begitu ya. Jadi pelatihannya kalau yang kali ini tahun lalu itu di satu kota kita lakukan 2 hari, hari Sabtu dan Minggu seperti itu. Nah, pelatihannya itu sendiri jadi kita memberikan materi dan kemudian juga kita minta teman-teman ini turun ke lapangan, ketemu dengan macam-macam komunitas, menggali informasi dan lain-lain. Setelah itu lalu kemudian kita harapkan mereka menulis. Nah, menulis ini yang lalu kemudian di mentoring. Saya harus mengatakan juga di sini bahwa kami ketika pergi ke kota-kota tersebut sangat dibantu oleh teman-teman aliansi jurnalis independen di masing-masing kota. Jadi mereka-mereka inilah yang menjadi mentor-mentor penulis dari teman-teman ini, begitu ya. Ya dengan harapannya lalu kemudian selain mendapatkan mentoring dalam hal penulisan, ini juga bisa membuat kemudian teman-teman muda ini bisa berkolaborasi, bisa berjejaring ya dengan aliansi jurnalis independen. Nah, itulah prosesnya yang lalu kemudian setelah sekian lama lalu kemudian kita lemparkan ide. Gimana kalau kita membuat buku dari hasil karya tulisan teman-teman begitu ya. Sebenarnya peserta dari pelatihan penulisan ini mungkin satu tempat itu kurang lebih sekitar antara 25 sampai 30 orang. Jadi sebenarnya secara total ada sekitar 120-130-an orang. Tapi lalu kemudian yang akhirnya selesai memenuhi deadline ada 18 termasuk Mas Tohar ini gitu ya. Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang memang membutuhkan kedisiplinan, butuh ketekunan seperti itu. Nah, ini buku yang sudah terbit ini adalah bukti dari kegigihan dan kekonsistenan dari teman-teman. Jadi dalam waktu yang sangat singkat ini bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa ya. Ini pasti dalam prosesnya itu tentunya banyak sekali tantangannya. Saya mau bertanya ke Kak Tita yang merupakan juga salah satu mentor ini, bagaimana pengalamannya dan juga apa saja tantangan-tantangan yang ditemui dalam prosesnya. Oke, biar aman saya sebelah sini ya. Oh iya, depan, mohon maaf. Ya, oke. Ya, saya Gloria Francisca, saya Tita, agenda 18 angkatan
ya, karena saya masih menjadi mahasiswa beliau di UMN waktu itu. Ya, jadi ini memang UMN connection. Gitu, ini UMN connection lah awalnya. Awalnya seperti itu. Nah, tadi mungkin menambahkan sedikit ya, memang tradisi menulis buku itu sudah ditanamkan oleh Pak Ignatius Haryanto dan beberapa founder lain. Karena memang para jurnalis waktu itu yang punya kegelisahan ya Pak Har. Jadi ada Pak Hersu Haryanto, beliau mantan jurnalis Bisnis Indonesia, dan itu yang mendorong saya jadi jurnalis Bisnis Indonesia setelahnya. Terus ada Mbak Linda Tangdiala dan Mbak Maria Andriana. Kebetulan Mbak Maria juga tinggalnya sekarang di Sumba, jadi banyak yang sudah mencar-mencar. Nah, kalau boleh sedikit promosi ya, Bang Tobas dan Mbak Maulida sama Mbak Tasya, itu di belakang udah terlihat karya-karya kami ya sudah dipajang di situ ada. Wow, jadi biasa selain nih, sudah banyak nih karyanya nih. Jadi selain harus muda beda dan itu apresiasi. biasa, selain muda beda itu biasa, sebenarnya di angkatan saya waktu tahun 2012 terus kita agak lama memakan waktu sekitar hampir 4-5 tahun waktu itu barulah kita menerbitkan buku Rumah Kota Kita, dan itu spesifik ngomong soal Jakarta. Terus kalau perlu promosi dikit Bang Tobas, saya langsung ngasih ke Pak Ahok waktu itu, waktu dia masih jadi gubernur. Jadi saya kayak ngasih tahu, Pak, ini yang harus Bapak lakukan gitu. Ini yang harus Bapak lakukan, Pak, gitu. Gitu ya, itu yang buku. Lalu yang di bawahnya itu senior-senior saya, itu yang menulis soal andekan presiden sehebat Harry Potter. Ya, itu yang nulis ada Kak, kalau saya tidak salah ada Mas Triat Moko, ada Kak Roy Taniago ya Pak ya, dan Kak Berto Tukan juga. Ada juga karya puisi yang dibuat secara mandiri oleh teman-teman Agenda 18 yang perempuan. Itu ada Kak Arnet, dia menulis secara mandiri bersama beberapa teman perempuan sebuah buku puisi. Jadi kita tidak membatasi menulisnya itu harus jurnalistik. Itu juga yang membuat di buku yang terbaru ini ada tulisan yang juga tulisan fiksi di bagian akhir. Jadi kami menyajikan puisi yang kebetulan ditulis oleh teman kita peserta yang masih SMA dari Solo, Mbak Tasya. Wow. Gitu. Sama satu lagi penulis fiksinya ada di sini juga, Mbak Mas Hazik dari Semarang, tapi ternyata aslinya di Bekasi. Wow. Ya mungkin demi statusnya Semarang, tapi ya jadi seperti itu sih prosesnya. Kenapa jadi sepertinya Agenda 18 itu meskipun tidak setiap tahun gitu ya Pak bikin pelatihan, tapi kami mengupayakan ada karya buku secara komunal untuk mendorong konsistensi semangat setiap anak muda yang masih pengen menulis seperti itu. Baik. Semoga menjelaskan. Terima kasih. Luar biasa. Jadi ini tidak hanya merupakan penyaluran dari rasa kritis, tetapi juga keberanian lo langsung lo disampaikan ke gubernur ya pada saat itu gitu ya. Kalau dari Mas Tohari sendiri nih, mungkin karena waktunya sangat sempit ya. Ini pesan-pesan apa sih untuk penulis-penulis muda ke depannya? Baik, untuk pesan kepada penulis-penulis muda. Nah, saya juga mewakili atau menjadi bagian dari pemuda itu. Gunakan tulisan itu sebagai media yang bisa teman-teman pakai. Kalau sepengalaman saya itu selain merilis emosi, juga menjadi bagian dari upaya teman-teman itu memaknai Indonesia. Entah itu dengan cara membahas isu-isu yang penting dan supaya para pembaca itu tahu, karena itu penting dalam rangka kita mencintai Indonesia gitu. Itu sih menurut saya. Oke. Mungkin dari Mas Tobas ada pesan-pesan untuk penulis-penulis dari generasi-generasi muda selanjutnya. Ya, yang pertama tadi apa yang disampaikan terkait dengan proses menulis buku ini, menurut saya ini suatu hal yang inspiratif ya. Saya berharap Agenda 18 melanjutkan lagi model-model seperti ini dengan semakin banyak penulis-penulis muda, dan juga komunitas-komunitas lain juga bisa melakukan hal-hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Agenda 18. Kemudian juga misalnya buku ini kan melalui suatu proses, ada coachingnya, tentu ada proses dialektikanya juga gitu. Menurut saya layak untuk kemudian kita berikan apresiasi. Cara dengan apa? Ya membeli dan membaca, gitu kan. Kita harus dengan kita membeli dan membaca itu adalah bagian juga
kita mengapresiasi para penulisnya, kita mengapresiasi prosesnya, kita juga mendukung gerakan literasi yang sedang kita perjuangkan bersama-sama, dan mudah-mudahan ini bisa akan terus berlanjut. Terakhir, khususnya untuk anak-anak muda, pesannya ada 3: membaca, mencoba menulis, dan membaca lagi. Nah, jadi mudah-mudahan dari 3 pesan ini nanti akan terus-menerus dia berputar. Habis membaca, menulis lagi, membaca lagi, menulis lagi, terus sampai tidak ada batasnya. Itu yang saya harapkan bagi anak-anak muda sekarang ini. Baik, kalau Mbak Maulida bagaimana pesannya untuk anak-anak muda? Mungkin tidak hanya untuk yang penulis saja, tetapi juga secara umum bagaimana pesannya untuk mereka terus bisa menyuarakan khususnya multikulturalisme ini? Sebenarnya kalau dari saya pendek aja, dan sebelumnya kan udah disebut juga ya, penting juga buat baca yang rajin gitu ya. Karena sekarang kayaknya agak kesusahan untuk baca tadi attention span kayak gitu-gitu. Terus kedua, kalau memang ingin menyebarkan lagi soal multikulturalisme, keberagaman, mau nggak mau memang harus masuk internet juga. Jadi ya harus baca, harus nulis, tapi juga harus masuk internet. Dan saya berharap etos teman-teman di Agenda 18 juga terus diteruskan ya, meriset, ketemu sama orang, wawancara, ke lapangan, saya kira itu penting banget. Terus yang penting lagi adalah bergaul gitu ya. Semuanya penting supaya kita bisa membuat hidup ini nggak selebar batas algoritma kayak ditulis sama Annabel Hilary ya. Oke, gitu aja. Baik, oke. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih kepada narasumber semua yang sudah membagikan pengalaman yang juga sangat kaya bagi kita. Dan tentunya dari obrolan sore ini kita belajar bahwa keberagaman itu bukan sekadar slogan, bukan sesuatu yang kita usung, tapi sesuatu yang kita jalani setiap hari melalui empati, keberanian, dan kejujuran dalam melihat masalah. Nah, semoga buku Muda Beda Itu Biasa membuka lebih banyak diskursus, ruang dialog bagi masyarakat, agar bisa membuka cakrawala berpikir sehingga semakin luas, kemudian juga mengasah rasa empati di dalam konteks multikulturalisme, sehingga bisa membangun rasa solidaritas, keharmonisan, dan juga bisa menginspirasi semakin banyak anak muda untuk berani menulis, bersuara, dan terlibat membangun Indonesia yang inklusif. Saya Tasya Felder undur diri, kita pamit. Terima kasih telah menyaksikan dan juga terima kasih sudah terlibat dalam diskusi kita pada hari ini. Oke, saya kembalikan kepada MC kita. Ya, terima kasih kepada Kak Tasya Felder dan para narasumber yang terhormat atas sesi diskusinya yang menyenangkan dan sangat insightful. Sekarang dimohon tetap duduk di sini karena sesi selanjutnya kita akan ada seremoni penyerahan buku dan foto bersama antara narasumber dan para penulis. Aku akan memanggil satu-satu para penulis untuk maju ke depan dan menyerahkan buku dan berfoto bersama narasumber. Untuk yang pertama mungkin bisa Kak Tohari untuk maju dan memberikan buku ke Pak Tobas. Kita ambil foto dulu. Oke, selanjutnya mungkin untuk Kak Dian bisa maju ke depan dan memberikan buku ke Kak Maulida. Baik. Selanjutnya kepada Kak Hazik bisa maju ke depan dan memberikan buku ke Kak Tasya Felder.
Dan yang terakhir kepada Kak Naila bisa maju dan memberikan buku kepada Mbak Nani Afrida. Ada nggak? Nggak ada ya? Oh, nggak usah. Oh, dikarenakan Mbak Nani ternyata berhalangan hadir, belum hadir di tempat, jadi kita mungkin langsung ke selanjutnya yaitu foto bersama. Mungkin para penulis bisa maju lagi. Mungkin Pak Ignatius Haryanto dan para mentor dari Agenda 18 juga bisa maju ke depan untuk berfoto bersama narasumber dan moderator juga. Mungkin untuk formasinya ada yang di bawah, ada yang setengah berjongkok. Baik, untuk para penulis dan teman-teman dari Agenda 18 dan narasumber dan moderator juga dipersilakan duduk kembali ke tempat semula. Untuk teman-teman yang hadir secara daring, demikian kegiatan peluncuran buku kita sore hari ini. Terima kasih banyak para narasumber, moderator, serta rekan-rekan yang hadir secara online atas waktunya untuk mengikuti kegiatan kita di sore hari ini. Semoga kita selalu dilimpahi keberkahan, kesehatan agar bisa berjumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.